Halo, jumpa lagi dengan dosen gaul dengan channel Dr. Insinyur Yohana. Nah, pagi ini kita akan menyampaikan hal-hal yang menarik untuk Anda semua. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, tapi sebelumnya kasih komen dulu ya, supaya kita bisa menyampaikan hal-hal yang menarik untuk Anda. Selamat menikmati tayangan yang berikut ini. Halo, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa, dan sahabat-sahabat semua yang saya sayangi. Nah, kita sudah melalui puasa selama beberapa minggu dan sebentar lagi Lebaran akan tiba. Ada yang sakit nggak? Ada yang puasanya putus nggak? Semoga semuanya sehat ya. Nah, setelah seharian kita puasa biasanya pengen sesuatu yang manis untuk menyiapkan kalori kita, atau ada yang nggak sehat pengen minum sesuatu. Nah, biasanya ibu kita ada yang memberikan madu. Tahu nggak, madu itu sebenarnya banyak jenisnya. Mau tahu? Nah, hari ini saya akan membahas mengenai madu, khususnya adalah madu hutan, karena kita tahu madu itu jenisnya banyak. Mau tahu secara lebih detail? Yuk simak yang berikut ini. Oke, jadi hari ini kita akan melihat di mana kalau kita mendapatkan madu hutan yang sudah dijual di toko-toko, sehingga kalau selama ini orang mengatakan bahwa madu hutan itu susah dicari, maka akan kita lihat sebenarnya kalau penjualan itu sudah di mana-mana bisa kita dapatkan, sehingga ini tidak lagi kita bisa mengatakan bahwa madu itu bagus tapi kan susah dicari gitu. Tapi harus ingat, ini kan masa Covid ya, sehingga kalau masa Covid harus diperhatikan, kita harus pakai masker nih. Kenapa? Supaya keamanannya itu bisa terjamin ya, keamanannya terjamin dan itu mengikuti peraturan pemerintah. Nah, sekarang kita lihat sebentar, pada saat ini kita berada di lokasi tempat menjual madu, yang dimana nanti di sana akan kita lihat beberapa jenis madu yang diantaranya adalah madu hutan. Yuk check it out. Yuk kita lihat tempat di mana bisa mendapatkan madu yang ada di Kota Pontianak. Di situ tempatnya. Check it out. Nah, ini biasa langganan saya. Nanti kita masuk, kita lihat beberapa jenis madu yang bisa dipakai untuk minum. Ya biasa di toko ini banyak menjual jenis madu hutan. Itu lihat. Tuh, ada yang ditaruh di botol, ada yang ditaruh di can. Ini madu hutan yang banyak terdapat di Kalimantan. Salah satu penjualnya adalah nih, ini langganan saya. Nah, nanti kalau datang ke Kalimantan jangan lupa silakan datang ke toko ini buat belanja madu, juga ada beberapa oleh-oleh yang lain. Tapi sore ini yang akan kita bahas adalah madu hutan. Biasanya madu hutan Aceh ngambilnya dari mana? Madu hutan. Madu hutan dari Putus Ibo. Dari Putus Ibo. Nah, ini kebetulan juga dari Putus Ibo. Madu hutan itu banyak jenisnya. Ada yang madu tikung ya, madu tikung. Jadi itu merupakan madu hutan yang diambil dari hutan. Nanti tempat bersarangnya itu namanya tikung, yang nanti akan kita lihatkan videonya bagaimana madu itu berkembang biak dan bagaimana cara ngambilnya. Nanti kita lihat video yang berikut ini. Kali ini saya akan mewawancarai kalau biasanya orang beli madu hutan itu digunakan untuk apa? Madu hitam itu kalau anak-anak kadang-kadang batuk-batuk. Jadi madu hutan itu kalau orang sini biasanya untuk obat batuk. Batuk bisa. Untuk anak-anak dan orang tua ya. Terus untuk apa lagi? Kalau mereka ada untuk obat lain-lainnya bisa lah. Jadi masyarakat secara alami atau secara tradisional sudah menggunakan salah satunya untuk obat batuk. Iya. Terus supaya nggak cepat lelah. Iya betul, ya. betul. Terus kalau habis olahraga, iya, betul. Minum madu gitu. Tahu nggak, Cek, kira-kira berapa biasanya mereka minum madu?
Kalau ya sekali minum 1 sendok aja lah. 1 sendok. Biasanya mereka minum 1 sendok. Iya. 1 hari 1 kali Iya. atau berapa? 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Nah, kenapa mereka mengkonsumsi 1 hari 1 kali? Apakah semua orang itu mengkonsumsi 1 hari? Nanti kita terangkan ya. Kenapa mesti 1? Kenapa jangan berlebih? Boleh nggak kalau berlebih? Nanti kita lihat yang berikut ini. Ya. Siapa yang tidak mengenal madu? Madu merupakan produk makanan dari serangga, yaitu lebah, baik yang ada secara liar di alam maupun diternakan. Di Indonesia atau bahkan di dunia, orang mengenal madu yang jenisnya banyak. Khususnya adalah madu yang liar, ada yang berasal dari madu hutan dan madu ternak kalau kita melihat berdasarkan cara hidup lebah. Nah, madu dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, khususnya dalam bidang pangan, biasanya digunakan sebagai sumber energi dan makanan fungsional yang mempunyai efek kesehatan. Madu, kalau kita melihat, demikian juga kalau kita lihat pada kali ini, kita akan mengambil judul yang menarik, salah satu madu hutan, yaitu madu tikung. Madu tikung berarti adalah madu yang dipanen dari tikung. Nah, hati-hati di dalam mengkonsumsi madu tikung. Tadi kalau dikatakan punya efek kesehatan dan bentuknya adalah kental, maka madu ini sebenarnya kualitasnya macam-macam. Ada yang warnanya emas, ada yang warnanya coklat. Tetapi madu ini sebenarnya diperoleh dari produksi di dalam kantung madu di berbagai jenis lebah dari berbagai asal nektar bunga, dan rasa harumnya dari madu sangat dipengaruhi oleh jenis bunga di mana nektar itu dikumpulkan. Nah, tentu saja menarik. Kita ingin tahu dong, untuk madu tikung itu dia diletakkan di mana? Nah, madu ini salah satu yang kita lihat, madu tikung. Madu tikung itu adalah diperoleh dari kantung madu lebah yang pohonnya itu berada di sekitaran sungai. Nah, madu ini disebut tikung dan orang yang mengambil madunya disebut sebagai petikung atau yang memasang tikung itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ini di gambar, ini salah satu madu tikung yang sudah siap untuk dipanen. Nah, kalau kita lihat ya, model dari tikung itu sendiri asalnya adalah dari bambu, dari papan yang dipasang dalam pohon-pohon tertentu. Pohon tempat tikung yang digunakan sebagai sumber nektar yang nanti untuk makan madu itu ada banyak sekali. Nah, bisa kita sebut di sini ada putat atau nama latinnya Barringtonia actutamula, ubah Syzygium leptostemon, rengas nama latinnya Glutaaptera, tempural Dipterocarpus species, samak nama latinnya Syzygium species, kawi Sorea balangeran, tembesu Fagrarea fagra, kayu taun Garcinia sp, medang Listeria resinasa, kamsia mesua sp, kebesi Memesilon edulem, embasung Syzygium clariflora, kerminit Timonius flavescens, metangis Lysoria metagis, tapang Melicop lunu ankedal, kebaca Gluta pubescens, dan mungkin masih banyak lagi jenis pohon yang bisa ditempatkan tikung. Nah, kalau kita melihat dari kesekian pohon ini adalah pohon yang biasa tumbuh di hutan di sekitar seperti danau atau sungai, sehingga pohonnya memang tidak tinggi untuk menempatkan tikung
yang pada akhirnya nanti untuk memproduksi atau rumahnya madu. Pada gambar terlihat orang sedang memasang tikung. Nah, jadi kalau sudah punya kayu tadi papan yang akan ditempatkan sebagai rumahnya lebah. Jadi tikung itu sebenarnya diperoleh ya, madu tikung itu diperoleh dari lebah ya, yang membuat sarang. Nah, nama lebahnya itu apa? Nama lebahnya adalah Apis dorsata ya. Nah, tikung itu sebenarnya merupakan bahasa daerah. Jadi tikung itu dibuat dari kayu, kemudian kayunya terletak pada pohon seperti pada gambar itu, diletakkan secara sengaja oleh petikung atau orang yang nanti akan memanen dari madu itu sendiri. Nah, di pohon-pohon yang tadi sudah disebutkan, untuk kemudian mereka akan membentuk sarang yang namanya adalah sarang lebah Apis dorsata yang terlihat di gambar setelah gambar itu menjadi tumbuh, madunya itu tumbuh berkembang seperti yang terlihat ini. Nah, tikung itu sendiri tadi kan sudah disampaikan di depan ya, dia diletakkan di dalam dahan pohon tertentu gitu ya, pohon kebaca ataupun pohon-pohon yang sudah disebutkan tadi. Sistem panen dari tikung itu sendiri sebenarnya konsepnya adalah papan dahan yang buatan, yang awet sifatnya, ukurannya berapa? Biasanya menggunakan papan yang ukuran panjangnya adalah 0,8 sampai 2,5 meter. Cukup panjang bukan? Nah, lebarnya itu adalah 25 sampai 40 cm, nggak nyampe setengah meter. Kemudian dibuat di bagian atasnya itu cembung pada bagian yang permukaan atasnya. Bahannya, misalnya kita ambil contoh bahan tadi kan dari kayu tembesu atau kayu kebaca. Nah, jenis kayu-kayu tersebut itu harapannya bisa tahan sampai minimal lah 2 generasi. Nah, juga tahan kalau misalnya tiba-tiba hutannya terbakar, ya, sehingga tidak rusak papannya masih tergantung pada pohon tersebut. Nah, tikung ini setelah dipasang pada cabang ranting yang sudah kita pilih, ya, kemudian kita letakkan, khususnya adalah cabang ranting pohon yang rendah. Dan kalau khusus tikung itu ditempatkan yang cabang ranting yang ada di pinggiran danau atau sungai-sungai yang selalu didatangi oleh banjir. Nah, posisi tikung itu dipasang dengan kemiringan 30 derajat untuk mengarahkan ke langit. Jadi 30 derajat menghadap ke langit dengan bagian cekung itu ada di bawah supaya tidak menampung air hujan. Dan diikat dengan pasak kayu atau orang daerah menyebutkannya sebagai ditakik. Nah, ukurannya atau skematisnya nanti bisa kita lihat dengan gambar yang berikut ini. Pada gambar terlihat tikung itu sendiri sudah ditempatkan di antara dua cabang pohon ya. Nah, itu kita lihatkan di situ ada nampak papan tikung. Kemudian di bawahnya itu sudah ada sarang lebahnya. Nah, berapa sih tingginya dari permukaan air? Tingginya itu harus lebih dari 1,5 meter dari permukaan air, karena kita tahu tadi dia sering adanya banjir dan ditempatkan di antara semak, dan ini harapannya dibuat permanen. Nektar adalah satu senyawa kompleks yang dihasilkan oleh kelenjar tanaman. Nah, kelenjar itu disebut dengan nektifier dalam bentuk larutan gula dan konsentrasinya itu bervariasi. Nah, kemudian kalau ditanya, komponen yang ada di dalam nektar itu apa saja? Komponennya adalah fruktosa, sukrosa, glukosa, serta zat-zat lain yang konsentrasinya itu sebenarnya sangat sedikit. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana proses terbentuknya madu? Nah, proses terbentuknya madu itu dimulai dari nektar yang dikumpulkan oleh lebah dengan cara
menghisapnya dengan mulut. Kemudian lebah pekerja akan membawa pulang nektar itu ke dalam sarang, yaitu yang tadi kita sebut sebagai rumah tikung itu sendiri. Nah, nektar yang berhasil dibawa pulang itu kemudian diberikan kepada lebah pekerja yang lain untuk dicampur dengan air liur di mulut dan dihilangkan kadar airnya sehingga menjadi di bawah 18%. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya perakian. Nah, lebah pekerja kemudian mengunyah sampai siap untuk diproses dengan menambahkan diastase dan invertase, yaitu enzim yang kemudian merubahnya proses menjadi terbentuknya madu. Nah, demikian pula dengan sukrosa pada nektar itu akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa dalam bentuk monosakarida yang mudah dicerna oleh tubuh. Nah, proses pematangan alami itu terjadi di sarang tadi. Nah, inilah yang kemudian menentukan kualitas madu itu seperti apa. Kemudian juga tadi kalau saya menyampaikan di awal ada berbagai pohon yang bunganya tentu saja aromanya berbeda. Kemudian kandungan dari nektar itu berbeda. Nah, itu setelah dihisap nanti itu yang kemudian setelah diproses akan menghasilkan kualitas madu yang berbeda pula. Sehingga yang ditekankan di sini adalah nektar bunga mempengaruhi kualitas dari madu itu sendiri. Bicara mengenai madu, maka kita yang biasa tahu adalah madu itu kental, ya, cairan yang seperti gula, di mana warna madu itu macam-macam. Ada yang warnanya kuning keemasan, sampai kemudian menua, sampai warnanya coklat, ya. Nah, tergantung kepada apa warna tersebut. Di antaranya adalah bunga. Bunga itu nanti yang menghasilkan nektar, aromanya itu juga masuk di dalam madu, sehingga apa yang ditempati pohonnya, kemudian bunganya nanti baunya seperti apa, dan aroma dari madu itu akan ikut pada jenis bunga yang menghasilkan nektar. Nah, pengen tahu seperti apa sih madu tikung itu? Mari kita lihat yang berikut ini. Nah, inilah madu tikung. Nah, coba kita lihat cairan yang ada di dalamnya. Maka tadi saya katakan bahwa warnanya kuning, cairannya kental, ya, tergantung dari kualitas dari madu itu sendiri. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini merupakan madu yang kualitasnya bagus, ya, tetapi karena belum difilter, belum disaring dengan baik, maka masih warnanya tidak kompak, ya. Tetapi di sini kualitas madunya bagus sekali, kuning kecoklatan. Nah, ini dengan viskositas yang baik menunjukkan bahwa ini merupakan madu yang asli, bukan madu yang sintetis. Demikian ya. Pada gambar di situ dijelaskan ya, komponen nutrisi itu madu itu banyak banget. Nah, kalau kita lihat di sini ada gula, ada mineral yang notabene tentu saja jumlahnya itu akan banyak. Nah, kita lihat dulu dari komposisi menurut penelitian ahli gizi. Nah, menurut penelitian ahli gizi dan pangan, madu mengandung karbohidrat yang paling tinggi di antara produk ternak yang lainnya. Ya, misalnya seperti susu, telur, daging, keju, dan mentega yang notabene itu punya komposisi 82,3% yang lebih tinggi kandungannya. Nah, setiap 100 gram madu yang murni itu setara dengan 294 kalori atau perbandingannya adalah 1000 gram madu murni setara dengan 50 butir telur ayam atau setara dengan 5,675 liter susu atau setara dengan 1680
gram daging. Nah, ini dari beberapa informasi yang saya dapatkan. Nah, kemudian karbohidrat yang dikandung oleh madu itu sendiri itu sebagian itu adalah berupa monosakarida. Maka kalau kita lihat di situ di dalam tabel itu ada fruktosa, ada glukosa, itu adalah kelompoknya adalah monosakarida. Nah, kenapa monosakarida itu penting? Karena dengan terbentuk sudah berupa monosakarida, maka akan mudah diserap oleh tubuh. Salah satu referensi, yaitu referensinya dari Erminawati, itu dikatakan bahwa di dalam madu itu juga ada protein yang terdiri dari asam-asam amino. Nah, asam-asam aminonya itu apa? Asam amino yang ada di dalam madu itu dapat berperan penting di dalam membantu menyembuhkan penyakit yang fungsinya adalah merupakan bahan untuk membentukkan neurotransmitter yang merupakan senyawa berperan di dalam mengoptimalkan fungsi otak. Oke, kita ketika sudah siap ya, untuk memanen, mesti pengen tahu dong bagaimana cara manen madunya. Petikung akan mempersiapkan persenjataan untuk memanen. Karena apa? Dia akan berhadapan dengan lebah yang setiap saat akan menyengat dirinya sendiri. Nah, pada saat ini beberapa daerah di Kalimantan Barat, yaitu petikung, mereka sudah memanen madu itu secara lestari. Tidak seperti dulu mereka memanen itu pada malam hari. Tapi kalau sekarang mereka itu sudah memanen ke siang hari, jadi berubah waktunya. Pertanyaannya dulu, apa sih yang harus dipersenjatai oleh seorang petikung di dalam proses untuk memanen madu? Maka yang pertama yang harus disiapkan itu adalah akar pohon jabau atau akar pohon ara. Nah, fungsinya apa? Akar pohon jabau itu nanti digunakan untuk proses pengasapan. Jadi nanti dia disulut pakai api sehingga dia tinggal bara saja. Nah, asapnya itu dengan aromanya yang khas itu yang digunakan sebagai salah satu senjata. Nah, atau kalau nggak ada akar pohon jabau, mereka juga menggunakan kulit kayu yang namanya tebau. Nah, mereka itu akan melindungi petikung untuk proses panen nanti. Setelah dihidupkan, asapnya itu akan membuat lebahnya itu tidak menyengat oleh petikung itu sendiri karena aromanya. Nah, demikian juga apinya itu sendiri kan akan menimbulkan setelah pembakaran itu ada ranting-ranting ataupun dahan-dahan kulit kayu tadi yang dibakar itu akan menjadi abu yang kalau pada malam hari karena tidak adanya cahaya maka akan menyulitkan petikung untuk menghindarkan dari keamanan pangan dari madu itu sendiri. Nah, dengan cara berpindah kepada siang hari, maka hal-hal yang dapat dihindarkan seperti kotoran-kotoran dari jabau itu sendiri jatuh ke dalam tempat pemanenan madu itu menjadi lebih kecil karena kelihatan. Demikian juga serangga-serangga yang ikut jatuh di dalam madu juga akan bisa dihindari. Nah, oleh karena ini setelah dengan adanya pemindahan dari malam menjadi siang, maka panen ini disebut dengan panen lestari. Nah, panen madu tikung tidak pernah dilakukan secara sendiri. Maka asas gotong royong yang menjadi salah satu asas bangsa Indonesia tercermin di dalam kegiatan ini. Nah, panen itu diawali juga dengan doa. Kemudian kalau kita lihat karena mereka secara tradisional, mereka juga melakukan adat mereka sebelum melakukan pekerjaan. Harapannya adalah dengan cara demikian mereka tetap menyelamatkan atau melestarikan kearifan lokal dalam memanen madunya. Nggak dapat hidup aman kan? Buka. Nah. Nudu kita ke kebunnya.
Nun, tenang. Ada madu. Kita mesti ada ya saja madu semua. Madu semua. Yang lebih baik. Nasib aja. Baik. Baik. Salut lah aku jadi tapi abang magang. Coba. Abang. Woi. Gimana? Ini. Ya. Mengumpan di bawah itu. Sama dia. Oh, Aja yang bisa. Mak Kosong. Hah? Kosong. Ni dia. Aw, yan ko kumain ni si ada maju pun kaya nyucal magang. Aduh. Kaya dulu saja gitu. Hah? Barang. Ya, yang nak. Udah 2-3 kilo. Mau enggak? Masurun ha. Tenang, dipanggil, tenang kan? Tenang. Kena sangat pun tenang. Lu penyembah kamu lah. Mana asap yang di belakang saya nih? Tidak ada. Enggak ada sama dia. Ah. Mundur. Kering udah. Baru mulai anak mau bikin anak ah. Oh, baru mau bikin, baru jadi. Tapi kalau udah digini enggak mau ya ditinggal lah. Kuat dah. Kalau enggak dibuang. Enggak jadi lagi lah. Oh, ya itu mak ini. Wah. Memang belum musim apa. Belum ya? Belum masih. Mau 3 minggu lagi. Belum jadi. Belum musim. Iya, kita awas. Ah. Ambil. Orang tuh masih dekat tuh. Masih, hati-hati. Yang terdiri kita kuat. Fungsi madu hutan itu sangat banyak. Nah, saat ini masyarakat itu sering bertanya, mengapa mengkonsumsi madu hutan dapat meningkatkan pertahanan tubuh? Tentu perlu jawaban. Kenapa? Jawaban ini dihubungkan dengan kandungan antioksidan yang ada pada madu hutan. Beberapa referensi mengatakan bahwa madu hutan itu kandungan antioksidannya tinggi. Nah, madu hutan itu mengandung enzim yang fungsinya sebagai antioksidan. Di antaranya adalah katalase, asam askorbat, asam fenolat, derivat atau turunan dari karotenoid, ada juga mengandung asam organik yang merupakan produk yang secara ilmiah disebut sebagai produk melat. Ada juga di situ mengandung asam amino yang merupakan penyusun dari protein dan kandungan senyawa flavonoid. Nah, komponen-komponen ini ketika berada di dalam tubuh kita akan menjadi satu pertahanan tubuh dan nanti mempunyai apa yang disebut dengan aktivitas antioksidan. Kita tahu bahwa antioksidan itu merupakan senyawa yang mampu
mempunyai kemampuan untuk mempertahankan terhadap serangan dari radikal bebas yang dapat mengakibatkan sakit pada manusia ataupun organ hidup yang lain. Nah, sekarang kalau ditanya, tadi mengandung flavonoid. Flavonoid itu apa? Seperti apa? Nah, flavonoid itu biasanya secara ilmiah dia mempunyai fungsi biologi. Nah, fungsinya antara lain adalah dia mempunyai aktivitas imunomodulasi atau mempunyai aktivitas kekebalan tubuh. Kemudian juga dia punya sifat efek hipolipidemi. Apa itu hipolipidemi? Hipolipidemi adalah mempunyai kemampuan untuk menurunkan memproduksi lipida. Jadi efeknya itu menyebabkan tubuh itu kurang memproduksi lemak. Nah, kemudian juga efek hipoglikemi. Artinya apa? Ketika mengkonsumsi itu glukosa kita berada pada kandungan yang rendah. Nah, ini makanya kenapa sih kalau orang diabetes itu bagus minum madu tikung, tetapi harus tahu takarannya berapa. Nah, kemudian juga dia digunakan di dalam bahan pangan itu untuk mengembangkan teknologi karena kualitasnya yang bagus sebagai sumber gula. Nah, tetapi di sisi lain, maka pemeliharaan pohon yang menghasilkan nektar menjadi kunci utama untuk menghasilkan kualitas madu yang baik. Kenapa? Karena di situ ada terlihat sebenarnya beberapa penelitian yang kalau pohonnya beda, maka nanti madunya itu juga beda. Nah, mengapa penderita diabetes itu dianjurkan untuk mengkonsumsi madu hutan? Salah satunya adalah madu tikung. Nah, di dalam madu itu punya kandungan fruktosa, khususnya adalah tikung, itu glukosanya itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Nah, fruktosa itu sangat menguntungkan karena tidak merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas, sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung fruktosa akan menghasilkan sekresi insulin postprandial yang lebih kecil dibandingkan kalau kita mengkonsumsi glukosa. Fruktosa itu dapat menyebabkan peningkatan dari postprandial yang lebih kecil pada glukosa yang ada di dalam plasma. Dan insulin dibandingkan dengan karbohidrat yang lainnya. Konsumsi fruktosa menyebabkan berkurangnya 30% glukosa yang ada di dalam plasma. Dan dengan mengkonsumsi fruktosa akan meningkatkan kontrol glikemik pada diabetes mellitus. Selain itu, mengkonsumsi fruktosa akan menstimulasi pengambilan glukosa pada jaringan perifer dan dapat mengatur aktivitas serta ekspresi enzim yang terlibat di dalam metabolisme karbohidrat yang bertindak menyerupai insulin. Nah, inilah sebenarnya penjelasannya kenapa orang yang diabetes dianjurkan untuk mengkonsumsi madu tikung. Kandungan fruktosa yang ada pada madu tikung atau madu yang dihasilkan oleh Apis dorsata sebesar 48%. Kemudian glukosanya 42%. Sukrosanya itu sangat rendah, tidak mencapai 1% atau lebih tepatnya 0,33%. Nah, maka dengan adanya komposisi monosakarida yang sebesar ini dan disakarida yaitu sukrosa yang sangat kecil, potensi sebagai makanan fungsional itu sangat menarik untuk dikembangkan. Dan tentunya
Makanan fungsional ini dapat menjadi dukungan bagi penderita diabetes di Indonesia yang semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat. Ya, indeks glikemik seperti tadi disampaikan bahwa orang diabetes itu harus tahu atau akan lebih baik pengetahuannya dengan madu itu apa sih yang bisa dikaitkan. Yang pertama yang harus diketahui tadi adalah apa itu indeks glikemik dan kaitannya dengan orang diabetes itu apa. Nah, indeks glikemik itu merupakan pengukuran kecepatan penyerapan karbohidrat serta kemampuan karbohidrat untuk menaikkan konsentrasi glukosa darah dalam waktu tertentu. Artinya apa? Merupakan satu ukuran. Kecepatannya berapa sih? Kalau begitu mengkonsumsi itu konsentrasinya meningkat. Definisi dan lain itu juga ada yang mengatakan bahwa indeks glikemik itu merupakan respon glukosa darah terhadap makanan yang mengandung karbohidrat dalam takaran dan waktu tertentu. Nah, ini yang bisa diterjemahkan nanti di dalam tabel berapa sebenarnya indeks glikemik dari madu yang akan kita lihat dan kita sampaikan berikut ini. Pada tabel tersebut disampaikan bahwa madu itu merupakan sumber karbohidrat yaitu fruktosa, glukosa, dan maltosa. Nah, coba kita bandingkan antara madu tikung yang sudah diolah, dan madu kelulut yang merupakan madu ternak. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan monosakaridanya yaitu glukosa, fruktosa, dan laktosa, maka kelihatan sekali bahwa glukosa pada madu tikung itu sebelum diolah adalah 17,46 atau 17%. Fruktosanya 6,65%, sekitar 7%. Laktosanya 3,15. Setelah diolah, maka dia akan mengalami penurunan glukosa menjadi 11, fruktosanya menjadi naik 17 karena fruktosa adalah yang menguntungkan, laktosanya juga naik menjadi 5,83. Nah, kalau kita bandingkan dengan madu yang diternakkan itu mempunyai glukosa yang lebih tinggi, yaitu 39. Kemudian untuk fruktosanya juga lebih tinggi, 19, dan laktosanya adalah lebih rendah. Nah, tentu saja sebagai penderita diabetes, maka sebenarnya dengan pengetahuan mengenai madu ini dan IG yang telah disampaikan tadi, maka kita sebenarnya bisa memilih makanan. Maka pengetahuan IG itu bisa diterapkan pilihan makanan apa yang cocok, yang diasup atau dikonsumsi oleh penderita diabetes adalah makanan yang IG-nya rendah. Sehingga nanti ketika mengkonsumsi kadar glukosanya dapat dikontrol, yaitu kadar glukosanya darah, sehingga tetap normal dan berada pada 70 sampai dengan 110 mg per desiliter. Oke, sekarang kita klasifikasikan. Tadi dikatakan bahwa IG rendah itu berapa? Tinggi itu berapa? Berdasarkan pengukuran nilai IG, maka sebenarnya satu makanan itu bisa dikategorikan di dalam 3 klasifikasi IG. Makanan dikatakan mempunyai IG rendah kalau rentang IG-nya itu di bawah 55. Kemudian kalau sedang itu rentang IG-nya 55 sampai dengan 70, dan makanan yang masuk ke dalam kelompok IG tinggi itu rentang IG-nya di atas 70, lebih besar dari 70. Nah, pertanyaannya adalah apa kaitannya atau apa hubungannya antara IG rendah dengan peningkatan glukosa di dalam plasma darah seseorang, khususnya yang menderita diabetes, yang itu harus dikendalikan. Nah, pemecahan dan penyerapan karbohidrat oleh tubuh itu kan akan meningkatkan atau menyebabkan kenaikan dari kadar glukosa darah. Nah, kecepatan dari kadar glukosa darah itu bisa mencapai puncaknya tergantung pada kecepatan pencernaan dan penyerapan karbohidrat di dalam tubuhnya. Nah, kita tahu bahwa kadar glukosa darah itu sebaiknya supaya kita berada pada kondisi normal, maka dipertahankan oleh tubuh supaya batasnya maksimalnya berkisar antara 110 sampai dengan 170 mg per desiliter. Itu yang
ambang ya. Jadi berada masih dikatakan pada batas yang normal. Nah, kalau bisa ya tentu kita berharap 110 mg per desiliter, tapi jangan sampai melewati ambang batas 170, berarti kita sudah harus di warning. Nah, sekarang berapa indeks glikemik daripada madu itu sendiri? Kenapa dikatakan kalau madu itu indeks glikemiknya rendah? Madu tikung itu memiliki indeks glikemik 35, berarti kan kadarnya masuk ke dalam klasifikasi indeks rendah. Madu kelulut yang merupakan madu ternak itu IG-nya 39, di atas sedikit dari madu tikung. Nah, madu tikung yang sudah dilakukan filtrasi atau disaring, maka akan mengalami penurunan kadar air, akibatnya IG-nya itu akan naik menjadi 52. Walaupun masih dalam IG rendah tapi sudah mendekati IG sedang ya. Penjelasan berikutnya adalah kaitannya dengan penderita diabetes. Selain indeks glikemik harus mengetahui atau mengenal apa itu bobot glikemik ya. Nah, bobot glikemik atau kita singkat aja BG ya biar lebih keren, itu dihitung berdasarkan atas dosis tertinggi konsumsi madu. Tadi dikatakan bahwa dosis tertinggi berdasarkan atas beberapa referensi itu 50 sampai 80 gram untuk sekali minum. Banyak ya. Nah, kalau kita 1 sendok makan aja itu sekitar 20 gram. Artinya kalau 50 sampai 80, 4 sendok makan sekali minum. Nah, kita lihat di sini porsi dari beban glikemik ya, atau disebut dengan BG dan kalori konsumsi madu itu untuk porsinya. Nah, madu tikung olahan dan madu tikung olahan yang lain, kita lihat bahwa ternyata 1 sendok makan setara dengan 20 gram itu mempunyai beban glikemik itu 5, kategorinya rendah. Tapi untuk madu tikung yang sudah diolah itu beban glikemiknya menjadi 8 dan 5. Jadi ada beberapa yang dihasilkan 5 dari olahan, ada yang dihasilkan 8. Artinya apa? Setelah diolah itu mengalami peningkatan kalori dari 58 sampai dengan setelah diolah menjadi 56 dan 59. Nah, itu untuk 1 sendok makan. Tentunya kalau ditingkatkan dalam konsumsi sehari menjadi 2 sendok makan atau setara dengan 40 gram dan 3 sendok makan setara dengan 60 gram, maka akan terjadi peningkatan beban glikemik dari 10 kemudian naik menjadi 15. Nah, artinya apa? Di situ akan mengalami peningkatan kalori yang sangat tinggi. Tadi disampaikan bahwa sebaiknya kita mengkonsumsi madu itu 50 sampai 80 gram sehari. Kalau Bapak Ibu, adik-adik semua mengkonsumsi 2 sendok makan sudah lebih dari 80 gram sehari, ya kan? Nah, di situ kalorinya pun 40 gram berarti masih berada di dalam 2 sendok makan. Kalorinya itu sudah 116. Kalau itu madu tikung olahan, kalorinya sudah 118. Nah, tentunya ini peningkatan yang luar biasa. Ya, demikian juga kalau jumlahnya semakin meningkat, maka kalori yang dikonsumsi itu semakin tinggi. Maka apa itu artinya? Ketika kita mengkonsumsi banyak madu, kita sudah mengambil kalori untuk kebutuhan tubuh kita, penyediaannya itu sudah lebih dari cukup. Ya, jadi di situ meningkat terus dan meningkat terus. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa kesimpulannya apa? Takaran untuk konsumsi 20 gram madu tikung atau setara dengan 1 sendok makan untuk ketiga jenis madu boleh menjadi rekomendasi. Kenapa? Karena memiliki BG yang rendah, tetapi untuk konsumsi 40 gram atau 2 sendok makan itu kategorinya sudah beban glikemiknya sedang. Berdasarkan hal tersebut, maka Bapak Ibu mahasiswa semuanya, adik-adik yang cantik-cantik dan manis, anjurannya apa? Konsumsi madu maksimal adalah 1 sendok makan sekali konsumsi atau setara dengan 20 gram, sehingga energi yang disumbangkan adalah 56 sampai 59 kilokalori.
Nah, kita semua sudah mendengar penjelasan secara detail bagaimana madu itu bisa dihasilkan, khususnya adalah madu tikung. Betapa kearifan lokal yang ada di Indonesia itu luar biasa. Nah, tentunya setelah kita mendengar manfaatnya, kita bisa tahu berapa yang harus kita konsumsi. Jangan lupa ya, kalau mau tetap sehat, gula darahnya tidak naik, maka ingat tuh, 1 sendok cukup, yang artinya 20 gram ya. Nah, untuk adik-adik, untuk mempertahankan kesehatan habis olahraga, habis capek banget juga boleh konsumsi madu. Nah, jangan lupa untuk terus tonton video ini, nanti akan bahas topik-topik yang menarik. Dan setelah komen, like, subscribe,